Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan, menguasai, memelihara, memberi rizki, menggerakkan dan mengendalikan, bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sekecil apapun itu tanpa kecuali. Allah atur, Allah rangkai kehidupan ini dengan sempurna dan terencana. Allah juga tetapkan kematian bagi setiap makhluk yang bernyawa. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang luput dari pengawasannya. Dan segala yang terjadi dalam hidup kita, semua atas kuasa, kendali, dan juga kehendaknya. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama saya Edwin Rain di tayangan Tripod Terang Media Podcast. Sebuah program sederhana berisi obrolan-obrolan Islami yang tentunya menginspirasi. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah, pada malam hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini saya kenal sebagai seorang musisi. Musisi ya. Dimana beliau ini pandai sekali memainkan alat musik, beliau ini pandai sekali bernyanyi, dan luar biasanya beliau ini juga pandai menciptakan lagu yang mana setiap liriknya itu luar biasa, mampu meningkatkan semangat kita untuk senantiasa memantaskan diri di hadapan Allah. Seperti apa perbincangan kita dengan bintang tamu kita pada malam hari ini? Langsung saja tanpa panjang lebar lagi, beri sambutan yang paling hangat untuk Pak Iman. Pak Iman, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat-sehat Pak Iman? Wah, alhamdulillah nih. Jadi ini untuk Baraya Tripod semua, luar biasa pada malam hari ini. Ini sebenarnya seseorang yang saya sudah kenal cukup lama ya. Beliau ini adalah bisa dibilang guru saya juga, termasuk juga beliau ini menjadi salah satu yang menjadi inspirasi juga bagi saya dan juga rekan-rekan di Terang Media ya. Seperti apa perbincangan kita? Nah, begini nih Pak Iman. Pak Iman ini kan saya kenal sebagai seseorang yang tentunya pandai sekali memainkan alat musik. Kemudian juga pandai juga dalam menciptakan lagu-lagu gitu ya, Pak Iman. Nah ini barangkali boleh diceritakan dulu ini untuk teman-teman atau Baraya Broadcast. Sejarah atau karir dalam bermusiknya seorang Pak Iman nih, kira-kira. Mangga Pak Iman, didongengkan dulu nih untuk Baraya Tripod. Wah, aduh, lagi gemeteran nih sama anak muda ya. Gemeteran, biasa. Justru saya yang harusnya gemeteran ini Pak Iman. Aduh, kedatangan luar biasa. Sesepuh ya, sesepuh. 10 tahun yang lalu, waktu masih usia masih muda. Ya ini dulu berawal dari memang dari silsilah keluarga tidak ada yang senang musik ya. Oh, tidak ada yang senang musik ya, Pak Iman? Dari bapak, dari ibu, kakek, sama nenek juga enggak ya. Ditelusuri gitu ya, tidak ada. Oh gitu. Lalu pas kira-kira waktu SD saya lihat temen tuh punya gitar, tetangga bisa, mereknya Osmond waktu itu. Nepi apa lah merek-merek nah Osmond. Ya. Namanya Hendro ya, orang Jawa. Tetangga Pak ya? Tetangga pisan. Sobi gitaran biasalah baru dak ngora. Boleh belajar lah itu. Ya sok, nih silakan aja. Nah teman udah kenal banget, diajarin sama dia dari kunci A, B, terus sampai ya bisa berapa kunci, 3 kunci, lalu diajarin sama dia nyanyi lagunya. Dia juga suka bikin lagu juga. Oh kebetulan tetangganya itu sering bikin lagu juga. Lagunya dulu Assalamualaikum dulu judulnya. Lagu ciptaan sendiri gitu? Ciptaan dia. Oh ciptaan Kang Hendro tadi. Iya. Jadi yang satu-satu bisa kita nyanyiin bareng waktu itu. Di acara 17 Agustusan. Nah yang main gitarnya berdua. Jadi megang gitar masing-masing. Nah itu awal mula senang bermusik, main musik, main gitar. Terus musik yang lain juga seperti seruling, harmonika, sedikit piano, dikit-dikit belajar. Oke. Terus sampai lepas SD dia bisa main gitar, barulah karena bisa nongkrong bareng seperti ini waktu SMP di kompleks itu di Jakarta gitu. Hampir tiap malam begadang. Hampir tiap malam begadang. Jadi dia nyanyi aja. Sampai diusir sama tetangga. Gading-gading merenya banyak. Terlalu bising. Berisik, ribut. Nah, akhirnya masa itu berlalu, masuk ke SMA.
Pas SMA, dulu namanya bukan SMA nya SMPS, SMP. dia dikira SMP padahal itu nama SMK. Dan dulu mah sekolah menengah pekerjaan sosial, tapi sekitar SMA. Iya. Nah di situ ada temen yang memang senang musik juga, ada berlima kalau nggak salah tuh. Ada yang bisa drum, bisa bass juga, bisa melodi sama vokal juga. Sama rhythm, bisa jadi rhythm. Lengkap. Aduh, gimana kalau kita bikinin aja grup band? Bikin grup band namanya band SMPS Band. SMPS Band disesuaikan dengan nama sekolah tadi, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal band, Pak, saya juga dulu punya band sama teman-teman. Namanya Kaliki Band. Kaliki Band, Pak. Kaliki Band. Itu mah geus beres olahraga. Beres olahraga, lapar gitu. Apa gaweana lain olahraga we, Pak, olah rahang. Ya udah wae. Kaliki Band. Luar biasa, Pak. Tapi bikin band tadi ya. Udah habis itu memang perjalanan di situ ada sekolahnya 3 tahun kan ya. Setahunnya PKL. Nah, dari situ mulai coba bikin lagu dari SMA itu tahun waktu itu 88 ya. Waduh, yang pertama itu. Saya belum lahir, Pak, 88. Oh, belum lahir. Masih diproses, masih inden. Nah, bikin lagu itu dulu karena kenal sama maklum masa muda tanya, kenal sama seorang gadis. Jadi saya bikin lagu pertama itu Melati judulnya. Yang ditujukan untuk si gadis tersebut. Biasa. Masih ingat sampai sekarang lagunya. Dan orangnya juga masih kebayang. Masih kebayang. Jauh. Nah, iyalah, benar-benar luar biasa ya. Sampai sekarang lagunya masih ingat, orangnya juga masih ingat, lagunya masih ingat. Nanti kalau mau dengerin nanti aja lah. Nah, kenangannya dalam juga. Nah itu luar biasa. Bikin masa sekolah SMA berlalu, diminta sama orang tua untuk apa? Saya minta kuliah yang sesuai dengan jurusan itu. Kesejahteraan sosial berarti, Pak. Masuk ke STKS. Dago Pak ya? Lulus ya. Dago. Nah, di situ bertemu dengan yang tidak senang sama musik sama sekali kan. Jadi masuk ke Menwa, masuk 3 tahun. Menwa teh kala naon, Pak? Resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa. Festival itu nggak terusin. Dari DKM. Nah, kenal sama anak-anak DKM tuh banyak. Anak-anak DKM. Teman seangkatan ini teh. Bukan ini di DKM tadi. Dia pokoknya ikut di kantin baheula tah. Ketemu di kantin. Gitu. Masih ingusan. Dongeng lah jumpa unang teh. Ya. Unang ingusan dan lulus SMA. Iya. Ikut. Iya. Nah, tapi gitar baheula kan aya gitar kayak terus kali-kali ke dibawa ka dia. Gitar The Legend merek Nadan. Itu sampai sekarang masih dibawa untuk kenang-kenangan mengenang masa-masa sekolah itu ya. Sekolah SMA. Luar biasa. Waktu belinya juga sama teman bareng. Ingatnya nih kak, harganya 15.000. 15.000? Iya. Gitar The Legend gitu. Tapi nggak ada senaran gitu, masih kosong. Cuman gitar tahun 1958 gitu. Waduh, luar biasa. Iya. Bawa sampai sekarang. Mulai pas di DKM itu bikin lagu-lagu yang membuat saya itu jadi ada inspirasi di situ. Nah di DKM itu banyaknya teman-teman yang perjalanan rohaninya itu semakin hari semakin meningkat terus gitu di DKM itu. Iya. Akhirnya saya ke bawah-bawah juga kan akhirnya. Bawah. Dari situ mulai ada inisiatif gimana kan saya bisa coba saya bikin beberapa lagu yang memang bernapaskan Islam luar biasa muatannya bernapaskan Islam. Nah dari itu dia lagi dikit-dikit lebih kecil ini lagu-lagu ini saya bawa juga ini juga udah lama banget ya sampai ini bekas-bekas airnya tempat kehujanan tapi akhirnya bisa diselamatkan. Luar biasa. Hampir lupa sebenarnya. Iya. Pas buka berkas lagi, ternyata masih ada.
alhamdulillah ada beberapa ya kenangan lah. Terdokumentasi dengan sangat baik sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa ada yang lanjutin nanti suatu Iya. saat bisa mendalami mengerti isi dari lagu ini. Mendalami lebih dalam lagi maksud dan isi lirik dari lagu ini ya, luar biasa. Ini juga buat teman-teman tripod semua nih yang senang barangkali atau misalkan hobi bermusik, ini luar biasa sekali bagaimana barangkali dari dulu Pak Iman mengenal musik hingga sampai saat ini masih sangat terdokumentasikan dengan baik. Jadi ini mungkin barangkali lirik-lirik yang Pak Iman ciptakan sendiri ya. Yang mana nuansanya itu adalah nuansa-nuansa Islami. Oh luar biasa tuh. Nah ngomong-ngomong nih tentang lagu yang sudah banyak sekali diciptakan sama Pak Iman. Boleh barangkali Pak Iman dinyanyikan atulah beberapa lagu saja nih di depan Baraya Tripod semua. Biar Baraya Tripod juga ya menyaksikan dan tahu juga nih kira-kira lagu-lagu hasil karya dari Pak Iman. Wes, luar biasa. Parim. Wah, luar biasa. Lagu apa ya? Lagu Bukan yang tadi pas lagu zaman SMA ngeceng awewe, sana semua apa? bukan. Ini mah yang temanya religi tadi iya, yang dimaksud. religi, Ya, itu dia. Bukan melati. Bukan melati. Sebut saja melati. Wah, luar biasa. Ini lagunya judulnya apa nih Pak Iman? Yang mau dibawain sekarang nih, lagu pertama. sebenarnya kalau dilihat dari judulnya sama semua. Sama semua. Tapi ada ini 1, 2, 3 sampai berapa nggak tahu nanti. Oke. Kalau nggak salah tadi sampai 14 gitu. Wah. Bolehlah silakan. Ini buat pengantar ya. Kita sama-sama mendengarkan nih lagu-lagu dari Pak Iman. Kalau aja, Luar biasa. ada aja orangnya. Beri sulap lanjut. Kayaknya. Teman-teman, ini mungkin karena sudah lama berlalu ya, jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang pohon. Jadi suara dan itu seadanya. Kadang-kadang. Iya. Gimana tadi itu yang itu? Apa Pak? Tentang kita gening panu ajal menjemput ya. Oh iya. Nah itu, luar biasa. Iya. Bukan yang alam lu ya. Iya, ajal menjemput Pak. Iya, me saroleh dah, iya, Baraya Tripod dah lah. Udah. Boleh. Siap. Yang mana ya? Ya. Pak Iman. Ajal. Nah, sebentar Pak Iman. Mohon dukungannya. Kita akan pilpres nanti ikut. Jadi, Nah, ngumpulin ya, Baraya Tripod ya. Iya, laguna luar biasa ya. kalau maunya apa itu? Udara terasa habis terhirup. Sebelumnya mohon maaf ini agak keras dikit. Ya, mudah-mudahan bisa saya masih bisa ngikutinnya Wah, lagunya. Iya. Udara terasa habis terhirup, suasana menjadi gelap dan pasir. Begitu ada di mana-mana, mendekatkan gendang telinga dan memutuskan urat saraf. Anak tak ingat ibunya, anak tak ingat ibunya, bersatu dengan kekuasaan Tuhan. Di saat itu semua manusia. Nah, itu masalahnya itu. Benar, banyak luar biasa. Di saat itu semua manusia berterbangan seperti berterbangan. anai-anai. Ulang lagi. Ref. Buset. Ya lah. Di saat itu semua manusia berterbangan seperti anai-anai. Di saat itu bumi dan isinya
Coprok barudak. Membuka yang di pohon. Luar biasa. Malam lah tua. Yang keras-keras tuanya. Luar biasa ya. Di usia yang tidak lagi muda ini Pak Iman ini masih semangat sekali untuk kemudian menyanyikan lagu-lagunya. Ini luar biasa dengan nada yang tinggi ya tadi sama-sama kita dengarkan. Ini Pak Iman, Iya. menarik tadi lagu yang dinyanyikan sama Pak Iman ya. Iya. Saya sedikit mengutip barangkali ini ada sebuah lirik pada akhirnya di mana di sini menjelaskan bahwa yang namanya ajal itu akan menjemput kita. Ya, betul seperti itu Pak Iman ya. Betul. Ajal akan menjemput kita, kemudian yang namanya ajal juga tentunya akan merenggut hidup kita. Iya. Saya jadi teringat ini bagaimana Allah memberikan sebuah informasi di dalam Al-Qur'an ya terkait usia dan ajal kita. Kuluman alaihafan, kulu ajalim musamma, kulu nafsin daikotul maut. Jadi setiap kita mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kelak akan merasakan yang namanya Mati. kematian. Ya, Pak. Ajal akan menjemput kita. Maka berhati-hati dengan usia yang saat ini masih kita miliki. Karena perkara kematian, ini mencegah Pak Iman. Perkara kematian itu adalah perkara misteri Pak Iman. Misteri waktu, misteri tempat, misteri sebab. Kita tidak tahu kapan, di mana, sedang apa. Ya, saat itu barangkali nanti ujroyo menjemput kita. Nah ini barangkali yang tentunya menjadi sebuah renungan bagi kita. Karena yang jadi masalah ternyata Pak Iman, berbicara tentang ajal, ini bukan masalah kematiannya. Kenapa saya katakan bahwa kematian ini bukan masalah? Karena setiap kita pasti tadi akan merasakan yang namanya kematian. Bisa jadi saya dulu, ya. Bisa jadi Pak Iman dulu, bisa jadi teman-teman dulu yang ada di sini. Karena kematian itu jatah setiap kita. Lantas apa yang jadi permasalahan? Yang jadi permasalahan itu dua Pak Iman. Dalam keadaan apa kita dimatikan? Nah, kemudian bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kemudian kita menjalani kehidupan setelah kematian. Luar biasa. Ini liriknya luar biasa bisa ini Pak Iman. Luar Saya waktu bikinnya juga berat banget ini. Berat banget Pak Iman. Ingat dosa Pak Iman. Aduh Pak Iman. Ingat sama melatihnya. Ingat melatih. Ah, Luar biasa, luar biasa. Pas nulisnya lumayan. Menginspirasi sekali ini Pak Iman. Kadang waktu itu memang niatnya untuk diri pribadi Iya. agar kita selalu ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Pasti mengalami kematian. Nah itu jadi maka timbul inspirasi buat lagu ini. Lagu ini ya. Dan medianya bisa lewat lagu ini bisa mengingatkan kita semuanya Betul sekali. Betul bahwa sekali. tadi yang kata Iren tadi itu. Jadi lebih banyak kita mempersiapkan diri untuk menjemput itu. Menjemput itu, mempersiapkan kematian bekal itu. ya banyak. Yang Allah sudah tetapkan itu. Gitu. Kata Jawadu berbekallah. Faina khairu jadi takwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Luar biasa. Pak Iman, luar biasa pisan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Iman. Tadi luar biasa sekali lagu-lagu yang dimainkan oleh Pak Iman. Nah, barangkali saya di sini ingin bertanya juga Pak Iman. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Pak Iman sendiri ya di balik penulisan lirik lagu yang kemudian Pak Iman ciptakan? Yang pertama sekali inspirasi ketika saya mengenal Islam waktu itu di kampus ya. Mengenal Islam itu melalui informasi dari teman. Ya. Teman kebetulan teman itu ada karena di situ di lingkungan masjid ya. Yang DKMT tadi Pak ya. KMT-nya ya masjid. Jadi sama dia dikenalkan bahwa Islam itu bukan hanya istilahnya hanya mengerjakan sholat saja. Oh, oke. Islam itu bukan hanya sekedar melaksanakan saum saja, zakat, sedekah saja. Betul. Tapi Islam itu adalah kafah, jadi menyeluruh. Utuh menyeluruh paripurna Pak ya. Paripurna. Luar biasa. Itu mulai ya, untuk apa kita sholat, untuk apa saum, untuk apa berzakat, sedekah dan sebagainya. Itu karena itu adalah merupakan semua bagian dari yang utuh, dari bagian yang tidak terpisahkan dari yang besar tadi, yang utuh tadi. Apanya yang utuh. Nah disitulah muncul inspirasi. Di balik penulisan lagu-lagu yang akhirnya diciptakan oleh Pak Iman. Dari situ awal mula, kayaknya saya coba hal lain untuk memberitahukan kepada adik-adik kelas waktu itu lewat mungkin syair-syair ini. Iya.
ya walaupun tidak banyak yang mendukung. Karena seperti itu anti bisa malah Iya, main iya, musik iya, kan. Waduh ya Allah, akhirnya saya coba tapi lewat bikin lagu terus ya buat sendiri aja dulu berarti kemarin waktu itu aja. Waktu itu ya. Ini buat sendiri. Memang berapa saya coba kenalkan sama adik-adik ini undang. Iya. Terus Kang Maman kalau ada Kang Maman. Oh gitu. Dikenalin lagu-lagu itu biar ada temen. Iya, benar. Akhirnya bener jadi temen terus kan. Oh, sampai sekarang ya, Gitu. sampai sekarang. Wah, luar biasa. Banyak Murdok malah nah itu Murdok salah satu juga. Murdok salah satu juga dikenalkan sama. Biasa. Iya. Jumali itu siapa panggilannya? Jum. Jum lah. Saking banyaknya teman-teman yang terlibat saat itu ya. Apa? Brian John. Agak keren dikit lah. Biasa ya, Pak. Itu salah satunya Ya. lewat ini. Cuman kalau Murdok dulu lebih pendekatannya pada ini lagu-lagu nasyid. Lagu-lagu nasyid. Teman ada yang pernah dengarnya? Sering ya. Lagu-lagu nasyid dari ya. Robani, Oh. terus Nausihat ya. Iya. The Jikr. Akapela itu mah Pak ya? Ya itu inspirasi yang bisa jadi inspirasi juga waktu mau bikin lagu juga dari Lagu situ. juga saat itu ya. Karena emang karena ini jarang yang main gitar, tapi yang pakai akapela banyak. Ya nasyid-nasyidnya. Iya. Saingannya sama Undang dulu. Undang sempat bikin grup Al-Islam judulnya. Nasyid Al-Islam. Iya. Luar biasa. Nah, Rumah sakit Bray sama tuh. Aduh. ya Ya. kalau mau tes suara mungkin masih ada tak? Nasyidnya. Oke. Undang. Nanti bolehlah kita undang Pak Undang ya, kemudian menyanyikan beberapa buah lagu nasyid ya. Podcast yang ke-10 lah nanti. Podcast yang ke-10 siap. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja Baraya Tripod ya. Insya Allah ini beberapa episode ke depan kita akan hadirkan nanti Pak Undang ya. Wah luar biasa. Mungkin grupnya dulu masih ada mungkin dulu. Tapi nggak tahu Masih siapa ada. yang mencari Bang ya. Deden. Apa itu? Siapa itu Deden? Itu grup nasyidnya. Oh grup nasyidnya Pak Undang. Oh iya. Sempat nyanyiin lagu ini yang diciptakan sama Pak Iman juga. Dapat inspirasi lagi saya di situ. Karena dia suaranya Deden tuh suaranya beda agak tinggi. Ya. Dia ada beberapa lirik yang sama dia dirubah jadi tinggi. Nanti lagu itu yang tadi itu ya. Oke. Nah nanti kita coba dengerin ya lagunya nih. Nah gitu kira-kira. Gitu ya, Pak ya. Mah, dulu itu banyak-banyak pengendalian diri untuk membuat sesuatu karena berbedanya mungkin zaman dulu sama sekarang berbeda ya, ketika Iya. pada nggak senang band gitar, senangnya pada musik nasyid waktu itu. Iya. Jadi asa sendiri gitu, nggak punya teman bareng. Teman. Nah, jadi ya sama teman-teman yang mau aja. Akhirnya bisa dikolaborasikan Pak ya. Oke, ini emang disimpan terus. Mungkin satu saat nanti mungkin, nah ini sama Allah diizinkan nih. Alhamdulillah. Baru Qadarullah, diizinkan ya. sekarang bisa mengenalkan kembali ya, yang dulu terpendam ini. Yang dulu Jadi, terpendam. bisa angkat lagi, barangkali bisa jadi salah satu penguat diri kita khususnya pribadi saya agar tetap istiqomah Ya. dalam melaksanakan kebenaran. Betul. Atau kebenaran yang hak ya. Seperti yang ada dalam lagu-lagu ini. Iya. Itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya inspirasi bagi kita semua nih Baraya Tripod. Jadi bagaimana untuk kemudian pada akhirnya mengungkapkan yang namanya kebaikan dan kebenaran itu ternyata medianya banyak sekali ya Pak Iman ya. Wah. Mungkin salah satunya bisa lewat musik tadi. Ya, luar biasa tuh. Dan tadi juga kalau saya sempat dengar penjelasan dari Pak Iman, bagaimana lingkungan pertemanan ini ternyata cukup mempengaruhi ya pada akhirnya. Jadi kadang saya juga suka mikir ya, ada sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa ternyata posisi itu menentukan prestasi Pak Iman. Posisi menentukan prestasi. Jadi dengan siapa kita berbaur, dengan siapa kita bergaul, dan dengan siapa kita beraktivitas. Karena itu sangat-sangat menentukan sekali. Tadi Pak Iman diem di lingkungan yang alhamdulillah positif Pak ya. Teman-teman di DKM hingga pada akhirnya terinspirasi untuk kemudian berkolaborasi, membuat lagu-lagu dengan lirik-lirik Islami.
luar biasa. Gaul jeung tukang parfum mah kababawa sengit parfum. Tapi gaul jeung tukang las punten bukan berarti merendahkan profesi seseorang. Tapi kan deket jeung tukang las mah nya kacipratan seuneuna benang baju orang jadi bolong. Hati-hati dalam menempatkan situasi dan posisi. Maka penting posisi menentukan prestasi. Sok, ya, ini luar biasa ya Pak. Kata-kata itu yang dituduh tuh. Tadi apa diulang? Saya banyak belajar ini. Nah, apa tadi? Kenapa Pak? Lupa lagi kan? Udah lagi kalimatnya. Menentukan Posisi menentukan prestasi. Pak. Nah, itu. Posisi menentukan prestasi. Luar biasa tuh. Nah, ini Pak Iman, pertanyaan selanjutnya barangkali. Dari sekian banyak lagu yang ditulis oleh Pak Iman ya, barangkali ada nggak sih satu lagu ini yang menjadi apa ya, sebut saja mungkin kokojo lah, atau yang mungkin paling Kang Iman jiwai, paling Kang Iman sukai, dimana proses pembuatan lagu ini atau penulisan lirik ini betul-betul sangat apa ya, membekas gitu di dalam hati dan juga dirinya Kang Iman. Ada tidak Kang Iman? Dari sekian banyak. Hampir semua sih. Hampir semua ya. Cuman yang paling membekas lagi waktu memang bikin yang lagu itu. Yang mana Pak? Itu judulnya agak angker juga sih. Agak angker. Ada angker Maksudnya, kalau memahaminya jadi orang disebut teroris gitu. Horor ya. Judulnya Mujahid. Judulnya. Yang mana ya? Ini udah pernah dikenalin waktu itu sama Undang, Murdok, Jumadi, sama Ujeng juga tuh. Pernah dengerin Ujeng nggak? Oh iya. Lagu Mujahid. Luar biasa ya. Cobanya. Buset gimana? Itu yang barusan. Belum, bukan. Oh belum. Yang Mujahid. Boleh Pak. Tapi yang mana ini Pak? Liriknya coba. Yang Berjalan di ke dalam kegelapan papan malam. Ah ini, Nah. ini Pak. Os. Oh iya itu keren itu. Oke, lagu kedua dari Pak Iman. Ikhlas nih dengerin. Lanjut apa? Lanjut. Luar biasa. Keprok lah baru dah kah? Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Aneh berkah. Siap. Berjalan dalam kegelapan malam bersama menerpa samudra, walau 1000 rintangan datang menghadang, tetap bertahan dalam keteguhan jiwa. Dirimu bagaikan batu karang, tak mudah diterjang oleh badai, hingga kau mendapatkan kemenangan atau mati dalam kesyahidan. Dan jiwamu telah kau jual dengan surga abadi. Dirimu telah kau wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Hanya satu yang kau harapkan, darimu Allah, ridhomu Allah. Dirimu bagaikan
Alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa. Alhamdulillah lancar kadang-kadang. Peristiwa subuh. Aya judulnya itu teh Mang. Peristiwa subuh. Oh, peristiwa subuh. Ada awal tuh mah. Iya. Ada. Lagunya ini. Peristiwa subuh. Iya, Ada awal. itu nggak ada budukan heula itu. Apa peristiwa lohor? Apa ini? Keren tuh. Serangan pacar. Luar biasa ini ya lagunya tuh. Nah itu mungkin lagu Dalam yang sekali ya, paling Pak Iman. berkesan. Ini harus Yang jalan paling sedikit berkesan. sebenarnya kalau mau diceritakan. Boleh diceritakan Pak Iman. Itu inspirasi waktu kita lagi jalan-jalan. Unang ikut apa nggak? Lupa lagi saya. Saya ikut. Ujang itu. Murdok ikut murdok. Nah, Sobat Jumadi juga ikut ya. Nah itu waktu kita di jalan dari lupa lagi nama daerahnya. Jadi kita dijemput terus jalan-jalan, ditanya mau wisata gitu. Ternyata bukan, suruh jalan. Dia mau jalan sampai ke sebelum Pangandaran itu ada namanya apa ini? Ikut gua. Ikut juga ya. Oh iya, lupa kalau Daerahnya apa daerahnya deh. Ciamis itu. Ciamis. Ciamis. Oh, arah Pangandaran ya. Iya betul, arah Pangandaran Ciamis. Wah, untung Pokoknya masih kita ingat dari ya. Cirebon itu jalan kaki. Buset. Nah itulah. Berarti ada saksi, Cirebon ke Ciamis. masih ada saksi hidup berarti. Itu Ciamis gua. Pangandaran. Ciamis Pangandaran. Oh Ciamis Pangandaran jalan kaki. Nah itu ingat ya waktu jalan di terowongan tuh yang nggak kelihatan sama sekali. Gelap. Nah itu inspirasi buat bikin lagu ini. Pulangnya. Iya. Udah kebayang, oh iya saya gini. Itu ya artinya kita di perjalanan itu diingatkan sama Allah nih agar di ujung itu ada cahaya sebenarnya. Itu tuh pintu keluar kita sebenarnya. Iya betul. Walaupun nggak ada yang sampai sana ya. Akhirnya sampai ujung. Sampai ujung ya. Sampai ujung. Sampai ujung. Oh, dia. Kalian balik lagi. Sampai ujung buset. Sampai ujung kalau nggak salah. Jadi cahaya itu Ya. tujuan yang akan kita capai. Yang akan kita capai. Itu segede gini kan. Iya. Nah, dari segede ke terowongan gitu, ujung itu segede gini. Kita mau ke sana, kan bisa ada ular, kalajengking. kan. Iya. Tapi karena memang tekad Tekad yang kita harus kuat. sampai ujung. Betul. Cuman yang kita khawatirkan itu ada kereta lewat soalnya. Itu kan kereta mati. Makanya masih kepikiran itu. Terus di belakang masih tengah-tengah ada kereta lewat kan. Aduh. Lalu dia cuek aja lah gua ada. Akhirnya sampai alhamdulillah semua. Sampai semuanya akhirnya Pak ya. Oh, Nah itu inspirasi satu bikin lagu itu pulangnya. Tahun berapa itu ya jadinya? Apalagi 1900 sekian. sekian lah. Iya. Yang jelas bukan 1905. Betul Pak. Itu mah apa? Luar biasa. Jadi berangkat tadi Pak ya. Dia 2000 aja. Oh, Ya 2000. dari gua itu soalnya saksi hidup. 1998. Iya mendekati Saksi 2000 hidup lah ya. lah itu dua. Jadi lagu pilihan yang sangat inspiratif menurut Pak Iman itu diawali dengan sebuah perjalanan Iya. dari yang pada akhirnya barangkali tadi ada terowongan gelap. Iya. Hingga pada akhirnya kemudian Pak Iman itu melihat di seberang sana cahaya. ada setitik cahaya. Jadi bagaimana saya harus mempunyai tekad yang kuat untuk kemudian sampai ke tujuan. Walaupun tadi ada kereta mau lewat, Iya. ada kalajengking, ular. Ada ular. Karena jalannya waktu itu nggak berdiri gini, jalan merangkak, nggak kelihatan. luar Cuek, biasa. ketinggalan. Iya. Memang sebelumnya mau coba jalan atas, kan tinggi banget. Luar biasa. Dia ninggalin tukang kerupuk, jalannya biasa, di rel gitu tuh, sebaris. Baris. Itu tukang kerupuk juga nggak bisa lewat itu di tengah-tengah itu dia. Oh iya, gitu. Nah, dia juga takut jatuh dia. Takut ada kereta. Apa namanya ya? Sempat dipoto sama dulu tuh. Wah, kita di bawah semut kecil-kecil di bawah. Iya. Luar biasa. Tapi Lihat di bawah semut kecil-kecil. iya. Dari tadi ya saya coba kemas dari penjelasan tadi yang diceritakan oleh Pak Iman bagaimana
sebuah proses perjalanan Pak ya. Iya. Minaz zulumati ilan nur. Dari keadaan gelap menuju cahaya Pak. Ayat surah itu. Oh, luar biasa. Masih ingat tuh? Surat Ibrahim ayat 1, mangga. Surat 14 ayat 1. Nanti bisa dibukalah sama teman-teman tripod. Minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari gelap menuju yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bukan surat Ibrahim ya? Ada 14 ayat 1 juga. Sama mirip ya? Ya. Ya Ada. pokoknya itulah Al-Quran ada semua di situ. Betul. Jadi ternyata banyak inspirasi Pak ya. Bagaimana kan kalau berbicara Quran tadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat mah tadi jelas ayat-ayatnya. Yang tersirat mah apa yang kita lihat, dengar dan rasakan. Sehingga itu semua jadi hikmah. Jadi lirik lagunya itu kan luar biasa dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Dari gelap menuju cahaya. Luar biasa. Karena kita pun harus yakin ini khususnya untuk Baraya Tripod juga bahwa yakinlah kita semua ini adalah manusia-manusia yang senantiasa diperjalankan oleh Allah, yang kemudian pada akhirnya digiring menuju kesunahan. Yang mana gol terbaiknya atau raihan terbaiknya adalah sesuai lagu liriknya Pak Iman tadi, Siuman Hulil Janata Bisalam, bagaimana caranya memasuki surga dengan selamat. Tuhnya ayat liriknya di dia. Harta dan jiwamu telah kau jual dengan surga abadi. Nah itu mah inspirasi dari surat Atau 911. At-Taubah ayat 111. 911. Dan sungguh Allah telah membeli dari setiap diri setiap mukmin dengan menghadiahkan surga kepada mereka. Luar biasa liriknya ya. Tersurat yang tersirat ya. Sebenarnya nomor misalnya gitu di surga kayak kongko-kongko kia mana? Kongko. Iya. Iya orang munafik begitu, ini bareng. Iya. Orang dengan kita, dengan membawakan acara. Iya. Gitu, saya di sini gitu. Kan sama Bung kayak mah Pak lamun kudu kokosehan gitu mah tadi komo ngelewatan terowongan ya pokoknya kan Bung di surga mah. Tidak, ente saya. Saya itu kan saya di surga. Saya itu saya. Karunya ayo. Senang we hungkul. Tenang Pak di sana mah nanti ya, tidak ada yang sengsara, Tapi tidak ada untuk yang susah. menuju eta kena kokosehan heula tadi. Can kantosan ya? Mau Pak? Tacan ngerasain. Coming soon mungkin nanti boleh ya Pak ya diagendakan ini sama Pak Iman. Ajak deh dia. Boleh Pak, luar biasa. Itu barangkali ya cerita dari Pak Iman. Ya udah hari nyampurannya. Nah, Dikir. ini Pak Iman. Tadi ya kita berbicara tentang sejarah Pak Iman dalam mengenal musik. Kemudian mengenal juga hal-hal yang tentunya menginspirasi Pak Iman sendiri dalam menulis lirik-lirik lagu yang Pak Iman ciptakan. Nah, melihat dari fenomena saat ini barangkali ya Pak Iman di sela-sela keterbatasan barangkali mungkin untuk teman-teman yang teman-teman yang suka bermusik kan sekarang mah udah enak ya Pak Iman bermusiknya bisa diakses dimanapun. Kalau dulu kan beda perjuangannya dengan Pak Iman gitu ya. Nah kira-kira ada nggak nih pesan-pesan untuk khususnya generasi muda nih untuk kemudian mengembangkan bakatnya dari segi bermusik untuk pada akhirnya dikorelasikan dengan tadi lirik-lirik yang bernuansa Islami itu ya. Ada nggak kira-kira ini tips and triknya nih dari Pak Iman? Jadi kalau lihat dari kilas balik perjalanannya Ya, sampai saat itu kan hanya semata-mata atas tadi kata Iren itu kudoh irodahnya Allah. Senantiasa setiap diri itu diperjalankan oleh Allah berdasarkan kehendak Allah yang seperti itulah adanya. Iya. Jadi masing-masing akan mengalami perbedaan yang luar biasa. Dari setiap diri akan mengalami perjalanan yang luar biasa setiap diri. Nah, maka dari situ bisa kita ambil hikmahnya bagaimana setiap detik perjalanan kita, setiap jengkal bahkan atau setiap perjalanan kita, namun bisa ya mana kita maknai dari mulai kita menyadari sampai hari ini sampai nanti kita bertemu dengan pencipta kita Allah, jadi kita hargai perjalanan itu menjadi satu yang dapat dibanggakan nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Setiap
detik perjalanan hidup kita. Jengkal aktivitas Biasa perjalanan seperti itu. hidup kita. Karena orang loba nama kan di Quran surat Al-Asri, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Nah, kita diingetin sama ayat itu, waktu itu terus berjalan, nggak pernah mundur. Jadi terus berjalan. Nah, ketika maju itulah kita bagaimana setiap detik perjalanan waktu yang Allah sudah titipkan ini, kita bisa maknai itu dengan sungguh-sungguh. Dan nanti mudah-mudahan bisa menjadi satu, kalau bahasa ininya jadi saksi nanti suatu saat. Bahwa ini orang pernah ngobrol di dia, tapi dalam rangka mengenalkan kebenaran ya, kepada generasi yang berikutnya. Mudah-mudahan yang generasi yang sudah mengenal itu bisa dapat inspirasi lagi yang lebih apa istilahnya modern lah, cara dan gayanya semuanya, sehingga setiap generasi itu ada inspirasi baru yang termodernisasikan. Nanti lah, aduh, aing masih. Iya, kalau di antropologi. Iya. Rada intelek ya obrolan deh. Ilmiah. Kalau tadi sempat ngobrol sama Opik ya, ini kan kita udah agak tua juga nih, tapi dengan permainan yang modernisasi, di aransemen kembali ya dengan gaya. Ada petikan kecil yang halus, jadi mantap lagunya. Nah maksudnya itu tadinya, jadi di perjalanan itu sehingga dari situ kita bisa ambil ada unsur ketertarikan nanti dari para pendengar, audiensi, baik muda maupun yang tua kayak gitu tuh. Bisa dapat inspirasi nanti. Iya, betul sekali Pak. Yang paling tua sih selalu undang kan. Orang lagi budak orang ya. Iya. Ke bawah-bawah orang. Ulama usia lama. Setuju. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan bisa dapat ditangkap lah maksudnya ya. Walaupun rada liar bicara. Ya barangkali ya luar biasa ya, dari sekian banyak perjalanan yang dilalui barangkali, sehingga bagaimana mungkin tadi Pak Iman juga mengingatkan kembali dengan Wal Asri ya demi Mas. Oh iya, satu yang tadi pesan juga ya. Betul. Pesan juga ini untuk generasi. Saya juga biar bisa kembali membicarakan ya, membuat satu karya-karya baru. Wah, luar biasa. Karena perasaan perasaan masih seusia, sampai akhirnya itu perasaan. Akhirnya orang kalau jemuting seberapa tahun lah, dia undang dia, wah sampai akhirnya. Kamu mau kolot? Kamu mau kolot? Dia tahu kalau dia ya Allah. Ya hanya berprasangka baik sama Allahnya sampai hari ini diberi kesempatan untuk masih ngumpul dengan anak muda. Saya juga jadi sangat merasa bersyukur sekali Pak. Ayo apa hendang. Nah, ya. Tuh, Bang. Apa namanya, Bu? Dia ke SMP kan giringan dari itu ke main ke. Udah hendang ke SMP kelas 1. Jadi inget kene ke orang ini Kang Iman. Ini bareng deh. Oh, berarti selalu orang ini ya. Kolot. Karunya tadi saat tadi mengendar ya. Bawa kolot. Luar biasa. Tapi ya saya sepakat dengan Pak Iman ya. Positif belum selesai tadi. Ingatin ya, ingatin. Suatu saat kita akan kembali ya semuanya kepada pemilik kita. Kepala pemilik. Lalu ngingetin, jangan kenal usianya, mengingatkan mah boleh dari yang muda ke yang tua, dari yang tua ke muda itu timbal balik. Bisa jadi sampai suatu saat ya. Betul Pak. Kita dalam keadaan butuh dan lain sebagainya cepat kusur itu down jadi cooling down bukan aja cold dingin down deh turun jadi kedinginan yang turun ya.
Nah, maksudnya saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Di momen apapun. Sama saling ingetin ya akhirnya. Luar biasa. Menyambung sedikit lah tadi Pak Iman surat wal asri yang diungkapkan sama Pak Iman, bagaimana dalam rangka menjalani kehidupan kan harus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri, apa? Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tidak peduli berapapun usia yang saat ini ya ada pada diri kita ya, baik tua maupun muda. Jadi sebenarnya kalau kata saya mah Pak Iman, usia itu hanya sebatas angka ya. Tapi secara jiwa, secara kiprah kita dalam melangkah kan tetap menuju satu tujuan teh yang hak tadi ya Pak ya. Kembali lagi kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali lagi kepada Allah. Itu mereka minta saling mengingatkan doanya. Luar biasa. Dan ternyata memang pada prosesnya ini senantiasa harus kita syukuri ya Pak ya. Jadi usia yang masih saat ini ya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian mengisi aktivitas kehidupan ini dengan hal-hal positif, dengan hal-hal baik, terlepas dari apapun medianya. Kemudian jangan lupa juga bersyukur bahwa hingga detik ini Allah masih memberikan detak jantung ini berdetak teman-teman. Karena banyak orang di luar sana yang detak jantungnya sudah tidak mampu mengiringi detik hidupnya. Luar biasa. Ya. Jadi ini banyak belajar lah dari lirik lagunya Pak Iman ya. Mungkin nanti Pak Iman ada niatan nggak untuk kemudian direkam gitu, dijadikan sebuah album gitu ya? Karena ini liriknya luar biasa. Mungkin nanti sama Opik, nanti digarap sama anak-anak muda. Salah ya. Jempolan sih. Metal murotal. Metal murotal. Iya benar. Oke, Pak Iman. Lagi yang tadi. Terakhir, sepatah dua patah kata dari Pak Iman sebagai penutup perjumpaan atau perbincangan kita pada malam hari ini. Bisa ya pantunnya. Sepatah dua patah kata. Ya, untuk menutup barangkali perbincangan kalimatnya tidak kita. patah-patahnya. Wais, harus utuh menyeluruh, Pak. Iya tadi. Panjang ini. Tenang lah. Ya cuma itu aja tadi mengutip dari tadi ya wal asri. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian. Artinya setiap waktu dipastikan oleh Allah manusia itu kebanyakan menyanyiakan waktu, kalau mana berada dalam kerugian. Tapi oleh Allah dikasih satu kabar gembira di ayat berikutnya. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah, dan senantiasa wa amilus sholihati, dan dia beramal soleh. Itu aja sebenarnya kuncinya. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Nah, dengan beriman itu mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Amin. Dengan keimanan kita. Beramal soleh, kita mengisi dari nol itu, kita isi dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan broadcast kayak ini, mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin, amin. Wah, doana ya kebagian berkah nanti Pak Iman ya. Kangge tripodnya. Atur nuhun pisan Pak Iman, kangge kasumpingan anak. Terima kasih banyak atas perbincangan hangatnya pada malam hari ini. Oke, untuk Baraya Tripod dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa juga untuk kemudian follow akun Instagram Terang Media di @terangmedia.id. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube dari Terang Media Adi. Jangan lupa juga untuk kemudian like, komen, dan juga share postingan-postingan kita agar semakin banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dan juga kebaikan. Oke, sekian dari saya Edwin Rain, tetap bersinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan kopi di Risalah Cafe. Mantap bro. Luar biasa.